sebelum belajar di Darul Lugah sampai sekarang udah belajar di Darul Lugah, kira-kira berapa persentase Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ila rasulillah. Selamat sore para talibul ilmi semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi bersama Arabic on Air dengan tema cara cepat menguasai bahasa Arab. Dan alhamdulillahnya hari ini adalah hari yang spesial karena kita kedatangan narasumber yang luar biasa dan juga berasal dari Pulau Jawa. Ini Al-Ustadz Muhammad Maulana Ishaq. Kaifa al-Ustadz? Alhamdulillah, Ustadz. Nah, jadi teman-teman semuanya, ikhwah wa akhwat, hari ini kita akan mencoba bertanya-tanya dengan beliau tentang bagaimana cara menguasai bahasa Arab dengan cepat. Karena mungkin setiap orang memiliki cara yang berbeda. Nah, hari ini kita akan coba mengambil ilmu dari beliau. Sebelum kita jauh-jauh, Ustaz, kita akan mencoba berkenalan, Ustaz. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan biografi singkat, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Untuk nama lengkapnya Muhammad Maulana Ishaq. Masyaallah. Biasanya teman-teman manggilnya Ishaq aja. Ishaq. Untuk kelahiran, anak jauh lahirnya. Lahirnya di Kota Bima. Kota Bima, NTB, Ustaz. Tepatnya di NTB. NTB ya, masyaallah. Besarnya di Gresik. Berarti mengikut orang tua, Ustaz? Ikut orang tua. Ikut orang tua. Berarti kalau bahasa Bima bisa, Ustaz? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi lahir habis itu hijrah kan? Betul. Siap, Ustaz. Berarti seperti yang teman-teman ketahui, berarti Ustaz Ishaq ini berasal dari Gresik tapi beliau lahir di Bima. Nah, sebelum kita masuki lagi, Ustaz, boleh nggak, Ustaz, kita ceritakan pengalaman menarik dari antum, Ustaz? Yang mungkin bisa kita ambil ini, Ustaz. Pengalaman. Insya Allah udah banyak pengalaman. Boleh ceritakan, Ustaz? Alhamdulillah. Untuk kalau dibilang sejak kecil, memang dari pengalamannya pengalaman di pesantren. Iya. Karena memang dari sejak lulus SD masuk ke SMP itu masuk ke pesantren. Di kehidupan pesantren, Ustaz. Kehidupan hampir sekitar 10 tahun udah. Persis 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun di pesantren. 3 tahun masa SMP. Untuk SMA-nya 2 tahun. 2 tahun. Sisanya Ma'had Ali. Ma'had Ali. Masyaallah. Tapi Tingkatan lanjutan. antum sepakat ya? Karena ada yang bilang seharusnya masa SMA nih kita harus di luar, Ustaz, bukan pesantren. Karena katanya kalau di SMA nih kita lebih banyak pengalaman. Ustaz sepakat nggak dengan perkataan ini, Ustaz? Kalau sebelum mondok sebenarnya nggak sepakat. Nggak sepakat. Sebenarnya sepakat. Iya. Berhubung sudah mondok ada berubah pikirannya. Berubah pikiran. Gimana nih, Ustaz, perubahan? Karena memang apa ya, kalau kita melihat terutama sejak masuk zaman-zaman akhir zaman seperti ini kan banyak perubahan dari generasi muda. Kita nggak tahu gimana kita berteman. Setidaknya orang tua itu tahu kalau pondok itu memang teman-temannya orang-orang soleh. Ya, insyaallah. Secara tidak langsung sholat 5 waktu terjaga. Iya, Ustaz. Tuh. Belajarnya pun sudah apa istilahnya? Sekarang anak-anak muda suruh sekolah sama orang tuanya. Bener dia pakai seragam tapi kadang perginya ke tempat yang lain, nggak masuk sekolah. Kalau di pesantren gimana mau sekolah? Jadi ya nggak sepakat juga kalau dengar seperti ini. Justru yang masa-masa yang dimana orang-orang itu berpikirnya agak lain, Jati diri. harus ada yang bimbing di situ tuh. Sekarang bimbingan di rumah kurang Ya, apalagi ketika orang tua ada pekerjaan di luar dan anak tidak terjaga. Jadi masuk pesantren ya, insya Allah adalah langkah awal untuk penjagaan, saya. Betul. Oke, Ustaz. Nah, jadi karena Ustaz berasal dari Gresik, Ustaz. Dari mana pertama kali mengetahui Darul Lugah, Ustaz? Karena seperti yang kita ketahui Darul Lugah ini di Aceh, Ustaz. Dan Ustaz pertama dari mana mengetahuinya, Ustaz? Sebelumnya berawal dari belajar di Ma'had ini, bertahun-tahun belajar di Ma'had ini.
untuk belajar bahasa Arabnya itu kan biasanya ada yang bilang kok belajar bahasa Arab lama-lama tapi kok belum bisa bahasa Arab. Nah, itu yang banyak orang-orang mikir. Kalau tak pikir-pikir memang banyak juga yang nggak belajar pun tapi bisa berbahasa Arab. Dikirim langsung ke Saudi bisa berbahasa Arab. Tapi memang kalau memang perlu pengalaman tuh, memang perlu. Dari banyak belajar dan belajar. Kita ngomong bahasa Arab tuh dari niat. Dari niat. Terus berawal dari niat itulah kita belajar, kita pengen tahu kenapa, apa yang bisa membuat orang tuh bisa belajar bahasa Arab. Berarti untuk tahu Darul Lughah nih dari mana, Ustaz? Berawal dari kita ngajar di Ma'had. Ngajar di Ma'had. Saya kan ngajar di Ma'had juga. Kebetulan guru bahasa Arab lagi. Sudah berjalan 1 tahun. Sudah berjalan 1 tahun. Kemudian kok kebetulan mudir Ma'had baca WA. Baca WA, dapat pesan grup di WA. Ada pembukaan daurah 3 hari di Bogor. Di Bogor waktu itu. Training bahasa Arab, guru bahasa Arab. Training guru bahasa Arab. Mudir mikir, apakah memang ini cara untuk merubah Ma'had menjadi Ma'had yang berbahasa Arab full? Memang dari dulu Ma'had itu kepengen santrinya itu semua berbahasa Arab. Semuanya berbahasa Arab, paham berbahasa Arab. Karena memang buku pelajaran, buku-buku berbahasa Arab. Semua buku-buku berbahasa Arab. Pengen Ma'had itu ada guru-guru yang khusus spesialis di bidang bahasa Arab gitu kan. Lihat baca WA ini mungkin Allah buka jalan. Ini loh cara untuk memahami belajar bahasa Arab cepat itu. Karena kita kan nggak tahu. Mudir ngirim 7 orang yang pengajar bahasa Arab di Ma'had. Salah satunya dua pengajar dari SMP, 3 orang pengajar dari SMA, yang 2 orangnya lagi pengajar Ma'had takhusus sebelum masuk ke Ma'had Ali. Dan apa yang membuat Ustadz nih yakin nggak untuk belajar bahasa Arab? Dan kenapa harus bahasa Arab? Allah alam. Bahasa Arab memang indah. Bahasa Arab memang indah. Kita memang nggak benar. Saya merasakannya sejak masuk sini. Subhanallah, saya baca Al-Quran faham. Betul. Saya baca Al-Quran faham, baca kitab-kitab para ulama dengan mengetahui kalau kata ini tuh layaknya bermakna seperti ini. Kalau bahasa Indonesia banyak persamaan katanya, tapi memang ya sekedar sama aja. Tapi kalau bahasa Arab detail. Itulah yang membuat semangat tuh. Berarti kalau makna ini apa? Makna yang ini apa? Berarti memiliki makna yang lebih dalam itu. Karena sama juga waktu ketika anak di pesantren kan baru belajar sedikit-sedikit bahasa Arab, nih pernah belajar nih artinya. Jadi kita semakin semangat untuk belajar. Itulah. Sebelum belajar di Darul Lughah, apa pernah belajar di lembaga lain, Ustaz? Kalau belajar bahasa Arab, khusus bahasa Arab belum pernah. Belum pernah. Tapi kalau memang belajar bahasa Arab secara umum ya sejak masuk Ma'had itu sudah belajar bahasa Arab. Berarti Ma'had langsung baru Darul Lughah, saya. Itulah kenapa kok banyak yang bilang antum sudah 10 tahun belajar di Ma'had tapi kok masih belum bisa bahasa Arab. Karena memang belajarnya karena pengen sekedar tahu aja gitu loh, bukan untuk berbicara. Terkadang kalau memang untuk berbicara lancar ya harus perlu setiap hari bicara bahasa Arab. Kadang juga terkadang kita untuk contohnya hafalan atau apa, kita karena untuk tugas ya, biar tugas selesai, jadi kita juga kewajiban juga selesai. Dan menurut antum saat belajar bahasa Arab itu susah apa tidak, Ustaz? Dulu sempat berpemahaman susah. Karena itulah saking detailnya bahasa Arab. Satu kata untuk perempuan beda dengan satu kata untuk laki-laki. Itulah pentingnya ilmu shorof. Di situ ada misalnya sama-sama kata menulis misalnya. Tapi menulis, laki-laki yang menulis beda katanya dengan perempuan yang menulis.
Kadang-kadang kalau kita dengar dari kebanyakan orang bilang ada mengatakan bahasa Arab ini lebih banyak hafalannya. Padahal kadang di situ yang menariknya saya. Iya. Itulah menarik terus. Kenapa? Kalau makna yang seperti ini tuh apa maknanya? Iya. Kalau kata yang ini apa maknanya? Iya. Nah, itu. Akhirnya semangat untuk terus mendalami apa sih ini. Itu. Tidak ada alasan untuk tidak belajar bahasa Arab. Akhirnya sekarang gambarannya ya nggak susah. Iya. Bahkan dari mudah. awal dan- Terutama memahami ilmu-ilmu dasar semacam nahwunya, sorofnya. Berarti seandainya memang kesulitan di awal di mana? Sat? Kesulitan pertama di belajar apakah mengartikannya atau menghafalnya? Sat? Memahaminya. Memahaminya. Kenapa bisa begini? Iya, iya. Karena kita belum punya ilmu dasar. Berarti disitulah awal ketika susah. Iya. Berarti untuk pengalaman menarik di belajar bahasa Arabnya, Sat? Ketika belajar tuh apa yang Sat, menarik nih belajar di bagian ini? Itulah menemukan makna yang tepat Makna yang dalam suatu bacaan atau ketika kita berbicara berdialog, ada lah kata-kata yang pas untuk diceritakan tuh, Ya. untuk disebutkan. Insya Allah. Itulah. Berarti Sat, dari banyak program lain di Darul Lughah, Sat, salah satu kan Al-Arabiyah Online, Kabarnas, tapi kenapa Ustaz memilih I'dad Mu'allimin, Ustaz? Berhubung masuk sini bukan karena orang tua atau apa, memang pesantren yang menyarankan coba masuk sini Ya. sebagai bentuk ikhtiar. Memang langkah awal kita mengambil daurah 3 hari. Iya. Kayaknya ngambil daurah 3 hari ini kurang membuahkan gitu. Iya, Kurang membuahkan. Misalnya kayak silahkan kalian berangkat ke Bogor, Iya. ambil ilmu yang dari sana. Terus kita dapat di Bogor semua muqarrar lebih baik pakai Arabiyah baina yadaik. Iya. Nah, itu susah kami bilang ke ma'had. Kita bilang ke pesantren, kita harus ganti muqarrar. Iya. Ganti pelajaran bahasa Arab, ganti buku. Oh, ini berat. Ini berat, ini bukan ma'had antum. Itulah. Iya, iya. Oh, berarti kita ambil langkah kedua. Langkah kedua kita bentuk waktu itu ma'had memanggil asatidzah Darul Lughah untuk daurah kepada asatidzah. Ustaz semuanya belajar bahasa Arab bersama Darul Lughah. Bagaimana cara mengajar yang tepat? Bagaimana cara memahami bahasa Arab dengan cepat? Bagaimana cara mengajarkan bahasa Arab dengan tepat? Kadang banyak yang belajar bahasa Arab karena memang salah satunya faktor terbesarnya bisa dibilang ustadznya bisa ngajar. Iya. Itu berat sekali. Berat sekali. Betul. Karena memang kesulitan belajar itu ada 5. Baik dari ustadznya, Iya. kalau nggak ustadznya, muridnya yang nggak mau belajarnya, atau memang sarana tempat belajarnya, Iya. sama suasananya juga. Untuk suasana di Darul Lughah gimana, Ustaz? Alhamdulillah. Karena memang sudah terbiasa dengan pesantren, masuk Ma'had Ali Darul Lughah, alhamdulillah nggak merasa terganggu, nggak merasa terbebani gitu. Jadi alhamdulillah kan berarti program I'dad Mu'allimin alhamdulillah membantu. Apalagi ketika percakapan assalamualaikum ismi Khalid. Nah, jadi ketika seperti itu kita merasakan wah ini indah nih belajar bahasa Arab ini. Ada logat tersendiri. Ada logat tersendiri, Sa. Jadi kita belajar bahasa Arab nggak lempeng. Iya, nggak jenuh juga. Ya, nggak jenuh. Dan berarti Ustadz ini awal ya saya ke Aceh, Sa. Awal ke Aceh. Awal ke Aceh. Bagaimana Ustadz pandangan Ustadz tentang Aceh, Sa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sa. Banyak yang bilang Serambi Mekah itu memang kerasa gitu. Kerasa. Melihat dari yang perempuan-perempuannya berhijab, Ya, seneng hati itu lihat. Masya Allah. Betul. Kenapa nggak Indonesia gitu loh? Iya. Kenapa harus Aceh aja? Kalau bisa se Indonesia kan bagus. Masya Allah. Mungkin Betul. Ustadz pulang dari sini, Sa. Insya Allah ya. Insya Allah. Ini, setelah belajar
di Darul Lughah Ustaz, bagaimana kemampuan bahasa Arab Ustaz? Bahasa Arab antum Ustaz? Alhamdulillah. Kalau dulu bicara bahasa Arab ngomongnya, Ya. cara bicara berbahasa Arabnya itu masih mikiran. Ya. Saya mau ngomong bahasa Arab, apa bahasa Arabnya? Saya mau izin misalnya, mau ketika di kelas mau izin, pamit, mau segala macam, mikir dulu. Masih mikir. Betul. Awal-awal ya. Sekarang alhamdulillah, Alhamdulillah. bangun tidur tuh nggak kerasa kita bangunkan orang tuh berbahasa Arab. Langsung dah. Betul. Iya, Ustaz. Bangun tidur. Bahkan ada yang bilang, "Inti tadi pas malam ngomong apa bahasa Arab?" Betul. Weh, ada yang pernah Anda ngigo? nggak tahu. Anda nggak tahu. Pernah ada yang ngigo nggak, Ustaz? Betul, Bahasa Arab ada. kemana? Ada. Bahkan ada yang marah berbahasa Arab. Masya Betul. Allah. Jadi dengan bantuan dengan lingkungan. Karena bahkan sampai berbahasa Indonesia pun mikir mereka. Betul. Iya, Saya iya. juga kadang apa bahasa Indonesianya ya? Kalau bahasa Arabnya tahu. Sering, Betul. sering. Kadang ketika kita untuk menjelaskan dalam bahasa Indonesia susah. Nah, susah. Karena memang kita nggak pernah make. Iya, 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 iya. Kita nggak terasa make setiap hari, make berbahasa Arab, ngobrol itu tanpa kita mikir. Iya. Bahkan saya pernah berpikir dari pagi tadi saya ngobrol sama yang teman tadi itu berbahasa Arab apa bahasa Indonesia ya? Iya, iya. Karena nggak terasa. Alhamdulillah sudah menjiwai kan? Dan mungkin dengan bantuan buku-buku juga saya. Betul. Bantuan Betul. Terus harapan antum setelah selesai belajar di Darul Lughah Mas? Harapannya ya setidaknya bermanfaat untuk dirinya dan orang lain, itu pasti pertama. Kemudian yang kedua, bisa mengajar, benar-benar masuk ke bidang berbahasa Arab, insya Allah. Itu mudah-mudahan Darul Lughah ini menjadi pintu pertama untuk memahami lebih dalam berbahasa Arab. Betul. Itu merasakan signifikan Ustaz. Betul. Untuk buku terlibat ini Ustaz, gimana Ustaz? Belajar dengan buku nih Ustaz, memudahkan antum Ustaz? Betul, memudahkan sekali. Ini buku Tadribat As-Sarfiyah, membahas tentang ilmu sorof. Ilmu sorof. Ini yang saya maksud itu. Kapan kita ngomong untuk satu kata untuk laki-laki itu berbeda untuk perempuan. Ya, Nah, kan? ada pembagian-pembagiannya saya. Kalau saya yang bicara beda dengan kata yang Anda berbicara. Ya. Saya menulis, ana aktubu. Dia yang menulis, huwa kataba. Nah, padahal sama-sama menulis. Iya. Kalau dalam bahasa Indonesia ya menulis saja. Dia yang nulis, saya nulis, sama semua nulis. Kalau saya yang dalam bahasa Arab, aktubu. Huwa, dia, kataba. Ya, insyaallah. Kalau yang dia perempuan, katabat. Baik. Jadi sangat Katabtu. memudahkan untuk kita dalam percakapan. Kan? Betul. Ini dipelajari di awal masuk kita ke Ma'had Ali. Mahal. Jadi teman-teman buat yang ingin juga memperlancar bahasa Arab bisa juga ini dipesan di shopnya di Darul Lughah, dan juga kita kembali ke Ustaz karena sangat asik ya. Dan alhamdulillah Ustaz, untuk apa kesan pesan antum Ustaz untuk Darul Lughah Ustaz selama yang udah antum jalani Ustaz? Untuk pesan-kesan, alhamdulillah. Intinya semua berkat rahmat dari Allah SWT. Belajar bahasa Arab bukan hal biasa seperti kita mempelajari hal yang lain. Karena memang ini loh agama itu. Ini agama. Dan cara memahami agama itu ini kuncinya. Pelajari bahasa Arab, paham berbahasa Arab, bisa memahami agama. Lebih memasuki ke dalam agama lebih baik. Dan ini adalah salah satu cara saya untuk Betul. mendalami agama. Betul. Itulah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, untuk sangat betah di Aceh sangat betah. Alhamdulillah betah sekali karena memang dari segi budaya terus suasana nggak jauh beda, seperti panasnya Aceh apa kan Iya. nggak mengganggu, Tidak mengganggu. nggak Ustaz. mengganggu. Kurang lebih Gresik juga panas, Surabaya panas, Siapa panas Gresik sama Aceh Ustaz? kurang lebih Kurang lebih, ya? kurang lebih. Insyaallah nanti mungkin metode-metode di sini akan dipraktekkan di pesantren Ustaz. Insyaallah, Insyaallah. Itulah memang fungsi kita belajar di sini tuh. Ya. Kita lihat ini baik, kita terapkan. Iya. Betul. Oh ini yang terbaik, kita coba, kita terapkan. Insya Allah. Untuk
ada nggak Ustaz pengalaman mungkin yang bisa pengalaman lucu atau pengalaman menarik selama antum udah di belajar di Idat Muallim ini Ustaz? Pengalaman lucu ya Mungkin kadang. untuk awal-awal ataupun Iya, pengalaman antum. itulah. Kalau di awal-awal tuh pengalamannya ya memang ya kita belum tahu bahasa Arabnya apa. Iya. Apa yang terbesit itulah yang diomongkan. Itu yang diomongkan. Kayak Khusus ya? awas. Kolbun. Hati-hati. Padahal kolbun kan ini ya, jantung, hati. Syari yuk. Itu juga. Ya, berarti Astagfirullah. Kadang kita teriak sendiri, ketawa sendiri. kalau tadi kan awal-awal untuk teman-temannya Ustaz, gimana Ustaz? Teman-teman sama sport apa mendukung atau Solid, Ustaz? kuat mereka, saling tolong menolong. Ayo, ada yang ngomong bahasa Indonesia pun ditegur. Iya. Kadang anak juga yang menegur. Iya Ustaz. Ayolah, kita sama-sama satu niat kesini untuk belajar bahasa Arab, jangan rusak. Ya. Alhamdulillah. Oh iya, apa? Ya, Langsung berubah. Nggak ada yang marah. Nggak ada yang marah. Kalaupun memang dia marah, berarti salah tempat. Iya betul. Kalau mau marah jangan di sini. Kembali ke niatan. Akhirnya introspeksi dia kan. Ya. Oh iya, betul. Terima kasih. Syukran. Oh iya. Kalau seandainya boleh, Ustaz, ini apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang seperjuangan sekarang, Ustaz, yang masih di program Idat Muallim, Ustaz? Teman-teman antum, Ustaz, yang seperjuangan sekarang, apa yang ingin disampaikan, Ustaz? Dengan proses yang luar biasa ini. Ya kalau memang sudah niat dan sudah memasuki bentuk dari usaha, teruskan. Kita nggak tahu akhirnya bagaimana nanti. Mungkin bisa jadi kita nanti bahkan jadi lebih baik dari yang kita bayangkan. Amin. Seperti anak bayangkan, paling keluar dari sini ngajar 3 tahun selesai. Iya. Ngajar menjalankan kewajiban sekitar ya karena saya tahu bahasa Arabnya tak ajarkan selesai. Tapi kita kan nggak tahu, mungkin kedepannya bahkan nggak jadi pengajar 3 tahun, bahkan sampai mati pun kalau mau bahkan lebih baik. Iya. Tuh. Kita nggak tahu, mungkin kita diajak ke Saudi. Iya. Amin. Betul. Umroh gratis, Ah, segala macam keberkahan di sana. Memang kota berkah. iya. Beda halnya dengan kota Gresik. Kota santri. Kota santri. Di sini juga ada. Ya, jadi itulah untuk teman-teman yang seperjuangan, Ustaz. Karena Betul. saya tidak bisa dipungkiri kalau kesulitan itu pasti datang, Ustaz. Betul. Karena juga iman Yazid wa yankus. Heeh. Nah, jadi harapan kita juga jangan yankus selalu, Ustaz. Yazid selalu, Ustaz. Dan juga Ustaz, Harapannya mungkin ada kata-kata Ustaz, mungkin untuk calon yang ingin mengikuti program Idat Muallim, Ustaz. Ada yang bisa disampaikan, Ustaz? Mungkin teman-teman yang baru tahu dan mungkin menonton sekarang mungkin ingin disampaikan, Ustaz, yang udah pernah antum rasain dan bagaimana. Intinya kembali ke tujuan awal. Karena memang bahasa Arab itu nggak ada ruginya kita mempelajari bahasa Arab. Setidaknya kita memahami apa yang kita pelajari di sini. Karena memang bahasa Arab tuh luas kayak luas. Saking luasnya sampai tidak ada berhentinya belajar itu. Betul. Ingin terus mencoba dan mencoba. Intinya ya silahkan pelajari, silahkan mendalami, akan mendapati buah yang sangat banyak. Kenapa kalau kita belum belajar tidak ada berhenti, Ustaz? Ilmu minal mahdi ilal lahdi. Terutama berbahasa Arab. Iya. Terutama bahasa Arab. Saking luasnya ilmu berbahasa Arab, baca Quran. Betul. Dan juga apa yang kita telah dapati ya, kita bagikan ke teman-teman, Ustaz. Karena seperti mufradah yang pernah kita dengar, Ustaz, al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Itu bukan berarti pohon itu tidak ada manfaat, Ustaz. Pasti dia ada manfaat untuk diri sendiri. Akan tetapi lebih indah lagi ketika dia bermanfaat orang lain. Iya. Karena khairun nas man anfa'uhum linnas. Insyaallah. Luar biasa hari ini perjumpaan kita dengan Ustaz Muhammad Maulana Ishaq, saya panggil dengan Ustaz Ishaq. Nah, insyaallah jika hari ini kita bertemu di Aceh,
Insya Allah nanti ya kita akan bertemu di Gresik ya, Insya Allah. ataupun di Madinah ya. Insya Allah. Nah untuk teman-teman sekalian dari hasil perjumpaan kita hari ini, teman-teman juga bisa tanamkan dalam hati bahwasanya hal yang ingin teman-teman pelajari itu juga harus niatkan dengan betul-betul, karena juga untuk menuntut ilmu itu tidak ada yang biasa seperti yang kita bilang tadi, karena ilmu itu sangat susah dicapai dan ketika teman-teman berhenti dalam proses itu, teman-teman juga harus mengingat atas dasar apa dan alasan teman-teman sampai di titik ini. Dan mungkin syukran kasiran ala ihtimam minkum. Terima kasih Ustadz untuk waktunya, senang berjumpa Ustadz, mendapat ilmu-ilmu baru. Insyaallah kita berjumpa juga di lain waktu di Arabic on Air Darullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar di Darul Lugah sampai sekarang udah belajar di Darul Lugah, kira-kira